Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hasmigawati dari kelas 3C Prodi D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video praktikum kedua mata kuliah infertilitas dan sterilitas, saya akan menjelaskan terkait pengenalan gangguan reproduksi pada organ reproduksi ternak sapi betina. Nah, untuk lebih jelasnya simak terus video selanjutnya. Gangguan reproduksi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah gangguan pada organ ovarium, yaitu hipofungsi ovarium. Ovarium hipofungsi adalah ovarium yang beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur yang dihasilkan ovarium hipofungsi pada umumnya fertilitasnya rendah sehingga sulit atau tidak dapat dibuahi walaupun spermatozoa berkualitas baik. Nah, ternak yang mempunyai ovarium yang hipofungsi pada umumnya terjadi birahi tenang atau silent health, birahi semu atau birahi tanpa ovulasi, siklus birahinya tidak teratur, dan timbulnya birahi postpartum lambat. Gangguan reproduksi yang terjadi pada ternak yang mengalami hipofungsi ovarium menunjukkan adanya kesalahan mekanisme hormon reproduksi. Nah, adapun kesalahan mekanisme pada sapi betina dapat disebabkan karena ketidakseimbangan nutrisi, kondisi tubuh BCS yang tidak baik, lingkungan yang ekstrim, dan stres. Hipofungsi ovarium dapat disembuhkan secara terapi dengan sinkronisasi birahi menggunakan progesteron yang diberikan intravagina atau progesteron releasing intervaginal device. Nah, gangguan reproduksi yang kedua adalah gangguan pada organ oviduk, yaitu corpus luteum persistent. Corpus luteum persistent merupakan keadaan di mana corpus luteum tidak mengalami regresi dan tetap tinggal pada ovarium dalam waktu yang lama. Hal tersebut disebabkan oleh peradangan pada dinding endometrium yang mengakibatkan hormon PGF2A tidak mampu meregresi corpus luteum. Gejala klinis yang sering terlihat adalah anestrus dalam waktu yang lama sehingga proses reproduksi menjadi terhenti. Pemberian PGF2A bertujuan untuk meregresikan corpus luteum, khususnya pada kasus anestrus yang disebabkan oleh corpus luteum persisten sehingga dapat birahi kembali. Gangguan reproduksi yang ketiga adalah gangguan reproduksi pada organ uterus, yaitu endometritis. Endometritis adalah penyakit uterus yang disebabkan infeksi bakteri. Penyebab endometritis adalah mikroorganisme kelompok bakteri, antara lain bakteri Escherichia coli, Pyogenes, Archaeobacterium, dan virus. Sheldon et al. 2008 menyatakan bahwa virus sapi herpes 4 atau BOHV4 merupakan virus penyebab kerusakan sel endometrium uterus yang sangat cepat. Sapi mengalami endometritis menunjukkan gejala adanya lendir berbau busuk yang meleleh keluar dari vulvanya. Endometritis sangat berpotensi penyebab infertilitas ternak. Pengobatan endometritis dengan pemberian PGF2A dan antibiotik secara intrauterin pada sapi dilaporkan berhasil memulihkan kinerja reproduksinya menjadi baik. Nah, teman-teman bisa melihat di belakang saya ada sapi betina. Tapi sapi betina ini adalah sapi yang sehat. Sapi ini tidak pernah memiliki tanda atau gejala klinis terkait adanya gangguan reproduksi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa usaha memenuhi keseimbangan nutrisi untuk proses reproduksi perlu suplemen protein, vitamin, dan mineral. Dalam mengatasi gangguan reproduksi karena faktor penyakit, perlu berkonsultasi dengan petugas kesehatan hewan. Sedangkan untuk menghindari gangguan abnormal organ reproduksi, harus melakukan seleksi calon induk dan evaluasi induk secara teliti. Nah, itulah tadi penjelasan terkait beberapa penyakit yang terjadi pada gangguan reproduksi ternak sapi betina. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.